Balik lagi sama aku Deviana dan video kali ini kita akan berbicara sedikit, kita akan ngobrol kenapa Nikon memutuskan untuk mundur dari pasar Indonesia. Jadi tanggal 22 Oktober ini Nikon mengumumkan secara resmi Nikon Indonesia akan berhenti beroperasi di Indonesia dan seluruh kegiatan sales, marketing, dan servis akan dipusatkan ke PT Alta Nikindo. Jadi Nikon secara entity, secara prinsipal atau secara Nikon sendiri punya entity di Indonesia, Nikon Indonesia, dan tapi mereka dengan ini memutuskan untuk menyerahkan kepada reseller mereka yaitu PT Alta Nikindo. Dan kenapa mereka mundur? Ini cuma sedikit teori dan beberapa hal yang mungkin aku bisa coba kemukakan secara cara analisis pribadi aja, nggak ada sangkut pautnya dengan teman-teman di Nikon ataupun dengan market yang ada saat ini. Penjualan Nikon sampai hari ini aku juga nggak tahu secara real, secara pasti, tapi angkanya masih agak lumayan jauh di bawah. Bahkan di pasar mirrorless dunia pun mirrorless Nikon itu jauh di bawah Fuji, bahkan Olympus ataupun Lumix. Dan ini bikin mereka agak sedikit terpukul karena buat aku pribadi, aku adalah Nikonian sejati sebelum aku pindah ke ekosistem yang lain gitu. Semenjak aku berusaha mendalami video, aku baru mulai pindah ke ekosistem lain. Jadi I'm a Nikon user dari pertama memulai journey sebagai fotografer pada saat itu, atau fotografi journeyku adalah aku Nikonian, aku pakai Nikon, fully Nikon user. Kamera pertama yang aku pakai dari Nikon adalah Nikon D90. Nikon D90 ini the first video capable single lens reflex atau SLR dari Nikon setauku. Dan dari D90 mulai beranjak ke full frame D700, dari D700 D850, D800, habis itu selesai di D800. Dan D800 sendiri udah hampir aku pakai lama. Saat itu lensa-lensa juga mulai banyak ekosistemnya dari Nikon, dari mulai 1740, 7200, 50. Ini juga aku masih pakai sampai sekarang Nikon 50 mili Nikkor. Ini aku pakai dengan adapter ke Canon. Jadi semuanya manual. Dan Nikon buat aku punya tempat tersendiri di sisi hatiku atau di sisi bagian jiwaku dalam fotografi, karena aku mulai semuanya dari Nikon. Entah kenapa Nikon mundur dari Indonesia itu sangat menyedihkan, dan itu bikin ya terpukul lah. Aku juga banyak kenal teman-teman yang pakai Nikon dari zaman dulu. Sekarang udah banyak yang terkenal kayak Cocobi, Akbar, atau Narendra, itu semua pakai Nikon user, fully Nikon. Sekarang Akbar juga udah mulai ganti ekosistem, juga nggak tahu. Yang lain juga aku masih berharap, bahkan buku juga masih pakai Nikon D750 kalau nggak salah, atau mungkin yang nggak tahu anything. Jadi di pasar mirrorless pun kita bicara secara teknis, secara spek mirrorless Z6 dan Z7, dan nanti akan keluar Z6 II dan Z7 II. Sebenarnya apakah Nikon mendengarkan kata market gitu, dimana saat ini hampir semuanya sudah mulai pakai fully articulating screen kayak yang aku pakai EOS R, dan Sony A7S III sudah mulai articulating screen. Sony sudah mulai menerapkan itu di hampir semua lininya, dari mulai si compact size full frame-nya A7C fully articulate, A7S III fully articulate, terus Canon dari zamannya 6D, terus mulai masuk mirrorless ya ini, si R ini, terus R5, R6, RP semua fully articulate. Dan walaupun mungkin spec wise EOS R ini ada mungkin sedikit di bawah sama Nikon Z6, dan Z6 itu kalau kita colok ke Atomos atau ke external recorder, dia bisa record RAW, dan itu wow banget. Sebenarnya balik bukan masalah spek doang, masalah marketing juga. Kayak yang kita tahu, ini aku akan banyak sebut brand di sini. Jadi kayak Fuji pun itu
secara bold, secara berani dia memberikan review unit ke non-fotografer dan non-videographer secara profesional lah, bisa dibilang. Bisa kadang dikasih ke tech reviewer, kadang dikasih ke beauty blogger, kadang dikasih ke influencer, just for the sake of branding dan exposure gitu. Fuji melakukan itu dan itu berhasil sampai sekarang. Bahkan video Fuji aku yang udah umurnya hampir 2 tahun itu yang nonton masih banyak gitu, dan itu menjadi branding yang berkuat oleh Fuji. Nikon tuh masuk mirrorless sebenarnya bukan mulai dari Z6 atau Z7, tapi ada namanya J1. Nah, J1 ini kalau nggak salah dulu AA Gogon ganti HP pernah pakai Nikon J1, dan sebenarnya itu kameranya cukup capable, dan saat itu 4K, ada 4K kalau nggak salah, dan itu bagus. Tapi exposure-nya mana gitu, exposure-nya agak kurang di market, dan akhirnya tergerus oleh yang mulai exposure tinggi-tinggi, bahkan kalah jauh dari seri GF-nya Lumix, which is seri GF Lumix itu memang sangat-sangat entry level. Kisaran harganya nggak nyampe 6-10 juta, nggak nyampe, tapi itu di market lumayan populer gitu, dari seri GF7, GF8, GF9, dan hal itu bikin ya mungkin mendongkrak penjualan juga. Nah, sebelumnya kita juga dapat berita kalau Olympus juga mulai menjual line up si produksi kameranya ke holding tertentu, dan itu juga bikin ya nggak tahu, mungkin ada satu hal yang bikin mereka memutuskan itu. Tapi secara pribadi aku lumayan sedih melihat Nikon pergi dari Indonesia walaupun masih di manage oleh PT Alta Nikindo, dan entah nanti bakal jadi lebih baik apa enggak, aku juga nggak tahu. Harapannya sih mungkin lebih bagus, tapi ya. Nah, terima kasih Nikon sudah menemani perjalananku selama ini. Mungkin aku share beberapa foto yang aku ambil pakai Nikon. Di sini ada beberapa foto yang memang cukup lama aku menggunakan Nikon, dan ini hasilnya. Harapannya ya semoga Nikon masih punya semangat, karena aku juga percaya Nikon masih punya R&D yang solid. Harapan banget sih Nikon masih bisa kembali pick up the pace dengan pesaing-pesaing lain, karena brand juga bersaing ya, kita sebagai user juga senang-senang aja gitu dapat produk yang bagus, produk yang benar-benar punya nilai value for money, speknya masuk, dan juga easy to use. Ya anything lah sebenarnya, dari sisi user kan kita senang-senang aja dapat produk yang well known, bagus. Dan ya sebagai Nikon user aku lumayan kecewa sih, lumayan. Walaupun tidak ada influence apapun dari Nikon sendiri ya, dan aku coba supaya ini senetral mungkin, tapi paling nggak ini pandanganku terhadap kenapa Nikon mundur dari market Indonesia yang aku bisa bilang menjanjikan, sangat menjanjikan. Ya sedikit update aja, semoga kalian juga tercerahkan. Terima kasih yang udah menonton. Kalau nonton sampai videonya habis, tolong komen di bawah, tambahin kata gas. Itu aja sih ya, semoga harapan baiklah buat Nikon, doa yang terbaik. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.